Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kembali berjumpa dalam kajian Tafsirul Quranil Karim bersama saya Sultan Mujahidin. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas 5 ayat dari awal suratul Baqarah, insyaallah. Sebelum kita membahas kelima ayat ini, insyaallah saya akan bacakan dulu. Setelah itu baru kita masuk dalam pembahasan tafsirnya, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Shadaqallahul azim. Itulah 5 ayat yang insyaallah pada pertemuan kali ini menjadi pembahasan kita. Para sahabat sekalian, suratul Baqarah merupakan satu di antara atau salah satu surah Madaniyah. Seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelum ini, perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Baik ayat itu turun di Madinah, demikian juga di Mekkah atau di perjalanan antara kota Madinah dan Mekkah. Dan surah atau ayat Madaniyah adalah surah dan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah. Ya, baik surah atau ayat tersebut turun di Mekkah ataupun di Madinah atau mungkin di antara perjalanan ya Madinah dan Mekkah. Seperti itu secara ringkas. Dan jumlah ayat dalam suratul Baqarah ini adalah 286 ayat. Suratul Baqarah merupakan surah yang paling panjang dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran. Dan di dalam suratul Baqarah juga terdapat ayat yang paling panjang dari seluruh isi kandungan Al-Quran, yaitu ayat yang menjelaskan tentang jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan seterusnya. Suratul Baqarah ini merupakan surah yang paling pertama turun di Madinah setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dan suratul Baqarah juga merupakan surah yang paling banyak menghimpun atau menjelaskan tentang hukum syariat, demikian juga tentang kisah beberapa golongan sebelum datangnya Islam, dan juga bercerita tentang awal penciptaan manusia, bercerita tentang banyak sekali hukum-hukum agama, baik berkaitan dengan talak, berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan perjanjian, juga berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan penamaan suratul Baqarah dengan nama Al-Baqarah itu terkait dengan salah satu kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diceritakan kira-kira di pertengahan juz yang pertama dari suratul Baqarah ini, berkaitan dengan kisah pembunuhan yang terjadi di zaman Sayyidina Musa alaihissalam, yang mana ada seseorang yang membunuh seorang paman atau seorang laki-laki dan berusaha untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut.
Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor Baqarah atau sapi betina, dan memerintahkan mereka untuk memukul atau memukulkan bagian dari organ tubuh sapi tersebut kepada si mayit, dan dengan demikian mayit itu akan hidup kembali dan menceritakan apa yang terjadi terkait dengan peristiwa pembunuhan dirinya. Nanti insya Allah kita akan jumpai beberapa ayat, yang lebih 40 ayat ya, yang menjelaskan tentang keganasan dan ya pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Israel di awal-awal dari suratul Baqarah ini, pertengahan juz yang pertama, terutama berkaitan dengan kriminal pembunuhan yang menjadi sebab penamaan dari suratul Baqarah sebagai suratul Baqarah, ya, sapi betina seperti itu ya. Para sahabat kalian, suratul Baqarah mempunyai banyak keutamaan, kemuliaan dan juga keagungan. Di antaranya adalah suratul Baqarah dianggap sebagai qistatul Quran, neraca Al-Quran. Karena di dalam suratul Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun sangat banyak tentang hukum, kisah, demikian juga tentang nasihat, tentang konsep ketuhanan, ya, konsep kenabian, dan juga bercerita tentang bagaimana cara menata kota, ya, dan juga negara dengan baik. Ya, dalam suratul Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa perkara yang saya sebutkan tadi, demikian juga pembahasan-pembahasan yang lain yang insya Allah akan kita temui dan akan kita fahami setelah kita sampai pada setiap ayat yang menjelaskan tentang beberapa persoalan tersebut. Suratul Baqarah juga mempunyai keistimewaan di mana seseorang apabila senantiasa membaca suratul Baqarah di rumah misalnya, atau mungkin di gudang, atau mungkin di kantor misalnya ya, maka syaitan tidak akan pernah mampu untuk masuk dan melakukan suatu keburukan di tempat itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, demikian juga imam yang lain. Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna asyaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian bagaikan ya kuburan. Ya, maksudnya sepi, senyap, angker kayak gitu ya. Nah, karena sesungguhnya syaitan tidak akan berani masuk atau lari dari rumah yang di dalamnya senantiasa dibacakan suratul Baqarah. Ya, para ulama mengatakan yang dimaksud membaca suratul Baqarah ya paling kurang adalah ayatul kursi, karena ayatul kursi merupakan bagian dari suratul Baqarah. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila dibaca dari awal sampai akhir. Tapi kalau nggak sempat, kata para ulama, ya paling tidak baca ayatul kursinya lah. Ayatul kursi kan pendek aja kan. Ya, kita bacanya mungkin nggak sampai 1 menit lah. Ya, tetap baca tiap hari. Karena dengan demikian kita sedang menciptakan perisai ya, untuk rumah kita, demikian juga untuk diri kita dari gangguan syaitan dan juga makhluk-makhluk jahat lainnya. Para sahabat kalian, dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa seseorang yang membaca Al-Quran, terutama suratul Baqarah, akan senantiasa diliputi oleh keberkahan. Dan orang yang meninggalkan bacaan suratul Baqarah ini akan mengalami penyesalan. Maksudnya hidupnya tidak akan tenang, karena akan senantiasa menjadi korban dari bisikan, demikian juga godaan syaitan yang terkutuk. Dan suratul Baqarah juga mampu menghancurkan kejahatan para penyihir. Dalam suatu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasarah wa la yastati'uha al-batalah. Ya. Bacalah senantiasa suratul Baqarah, karena sungguhnya membacanya akan mendatangkan keberkahan. Apabila toko kita misalnya, rumah kita, atau mungkin
kebun kita senantiasa kita bacakan suratul Baqarah, ya, selain sebagai perlindungan atau perisai dari gangguan syaitan, demikian juga makhluk-makhluk jahat lainnya, maka dengan membaca suratul Baqarah juga akan mendatangkan keberkahan. Ya. Wa tarkaha hasarah, dan meninggalkan bacaan suratul Baqarah akan menimbulkan penyesalan, kerugian. Ya. Kerugian itu mungkin gangguan syaitan, bisikan, demikian juga keberkahan yang kurang. Wala yastati'uha al-batalah, dan dengan senantiasa membaca suratul Baqarah maka diri seseorang akan senantiasa mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan tukang sihir. Ya, selalu membaca suratul Baqarah. Para sahabat sekalian, di dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang usulul aqidatul islamiyah, prinsip-prinsip dasar akidah Islamiyah. Dan insya Allah nanti kita akan lihat satu persatu dari usulul syariah, usulul aqidah al-islamiyah, demikian juga usulul syariah islamiyah, ya, yang berkaitan dengan rukun iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadrihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala wa demikian juga berkaitan dengan usul syariah, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya akan dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam suratul Baqarah ini. Demikian juga dalam suratul Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jarak pemisah antara golongan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan juga akan menjelaskan jarak yang menjadi pemisah antara orang-orang beriman dan orang-orang yang merugi, orang-orang yang sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Dan dalam suratul Baqarah, terutama di awal-awal suratul Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang perbedaan antara ahli iman, ahli kufur, dan juga orang-orang munafik. Pada 5 ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 4 tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ke-5, ke-6 dan ke-7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda-tanda orang kafir secara umum. Dan pada ayat yang ke-8 dan seterusnya sampai 13 ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri dan tanda-tanda orang-orang munafik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Para sahabat sekalian, suratul Baqarah merupakan surah yang mengandung banyak doa juga, ya, mengandung ajakan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini menjelaskan tentang ajakan untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang bagaimana cara kita beristighfar, bermuhasabah, ya, dan juga mengajarkan tentang adab-adab dalam berdoa. Dan insya Allah kita akan temui satu persatu melalui ayat demi ayat yang insya Allah akan kita baca. Para sahabat sekalian, baiklah, insya Allah kita akan mulai masuk pada penafsiran 5 ayat awal dari, atau ayat di awal-awal dari suratul Baqarah ini insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, demikian juga Maha Penyayang, dan penafsiran dari basmalah ini telah saya sebutkan pada video sebelum ini. Alif Lam Mim. Ya, Alif Lam Mim ini merupakan rangkaian dari beberapa huruf yang diistilahkan dengan al-huruful muqatta'ah atau al-ahruf al-muqatta'ah. Ya, huruf putus-putus. Ya. Dan kebanyakan para ulama ketika menafsirkan ayat ini, ayat pertama ini, mereka mengatakan hanya Allah yang mengetahui hakikat dan penafsiran yang sebenarnya. Diserahkan kepada Allah, karena ini termasuk ayat mutasyabihat.
ayat yang tidak diketahui penafsirannya kecuali Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian ulama. Secara umum dalam Al-Qur'an ayat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ayat muhkamat dan yang kedua adalah ayat mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ayat ini menjelaskan tentang pembagian secara umum ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah muhkamat yang merupakan ummul kitab, dan yang kedua adalah ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat atau al-ayatul muhkamat adalah ayat-ayat yang sangat mudah untuk difahami. Ya. Makna dan pengertiannya jelas, teranglah seperti itu. Adapun mutasyabihat adalah ayat-ayat yang perlu pentakwilan, perlu ditakwilkan. Di antaranya adalah al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf terputus atau huruf-huruf yang terpisah yang ada pada beberapa surah di awal-awal surah tersebut. Ya. Contoh yang lain misalnya ayat tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ya, yadullah fawqa aydihim dan lain sebagainya. Insyaallah nanti saya akan jelaskan sedikit demi sedikit apabila kita berjumpa dengan ayat-ayat tersebut. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Jadi, dzalika ini merupakan kata tunjuk atau isim isyarah untuk sesuatu yang jauh. Tetapi Al-Quran yang ditunjuk itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ini diistilahkan dengan litta'zim. Ya. Li'uluwi sya'niha, li'uluwi sya'nihi. Untuk menghormati karena kedudukan Al-Quran yang begitu agung, yang begitu tinggi. Sehingga walaupun Al-Quran yang kita baca berada di hadapan kita, tetapi ketika menunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan isim isyarah lil bu'di, ya, kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Dzalika, walaupun sebenarnya yang ditunjuk itu adalah Al-Quran yang kita baca, ya, sebagai bentuk penghormatan dalam bahasa Arab seperti itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang sempurna, yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la raiba fihi, tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran dan seluruh isinya tidak ada keraguan di dalamnya. Semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bercampur dengan kalamul bashar, ya, perkataan makhluk atau manusia. Murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wahyu dan sebagai pedoman bagi umat Islam. La raiba fi, tidak ada keraguan walaupun sedikit. Jadi kalau ada orang yang meragukan Al-Quran dengan sengaja dan sadar, maka boleh menyebabkan seseorang itu ya kufur, ya kafirlah atau murtad dari Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, seolah-olah pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin meyakinkan kita dan menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang 100% dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diperintahkan untuk meyakininya dan jangan sampai ragu walaupun sedikit. Kalau ada seseorang yang meragukan walaupun satu huruf atau satu harakah atau satu baris dari Al-Quran, maka apabila dia melakukan dalam keadaan sadar dan sengaja, maka boleh menyebabkan ya, kekufuran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Kita perlu ilmu untuk menjaga akidah kita, untuk menjaga iman kita agar tidak terpeleset kepada perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan dan tindakan yang menyebabkan iman itu akan hilang. Ya. Iman itu akan ya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau menyebabkan seorang itu murtadlah seperti itu secara umumnya. Hudal lil muttaqin, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Ya. Melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, dan juga yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau, dan juga menjauhkan diri dari segala apapun yang dilarang oleh syariat.
Itu yang dimaksud dengan takwa. Jadi Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk apa? Ya, seperti yang telah dijelaskan sebelum ini dalam suratul Fatihah kan, bahwa petunjuk atau hidayah itu terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah hidayatul ilhamil fitri, yang kedua adalah hidayatul hawas, yang ketiga adalah hidayatul aql, seterusnya adalah hidayatul ad-din, seterusnya adalah setelah itu adalah hidayatul irsyad, hidayatul taufiq. Ya. Yang dimaksud di sini adalah hidayatul taufiq. Ya, jadi Al-Quran ini merupakan hidayatul taufiq bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Adapun bagi orang kafir, Al-Quran juga sebagai hidayah, tetapi sebatas ya, hidayatul aql, hidayatul ilmi, ya, hidayatul ilmi dan aql. Jadi Al-Quran itu sebagai hidayah untuk mendapatkan ilmu dan untuk memberikan asupan kepada akal bagi orang-orang kafir. Apabila mereka membaca Al-Quran dengan niat yang baik dan juga tujuan yang baik dan cara yang baik. Nah, tetapi pada awalnya walaupun hidayatul aqli itu mereka dapatkan dari Al-Quran, tetapi apabila mereka meneruskan kajian dan juga penelitian mereka tentang isi kandungan Al-Quran dengan hati yang haus tentang hidayah, akan hidayah, demikian juga melakukannya dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak melewati atau tidak menyeberangi adab-adab, demikian juga cara-cara yang telah ditentukan oleh Islam, maka dengan berkat kajian tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayatul iman yang dimulai dengan hidayatul al-ilmi wal aql, hidayatul ilmu dan akal, ya. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah al-iman, seperti itu. Namun bagi orang-orang yang bertakwa, maka hidayah Al-Quran ini sebagai sumber hidayah at-taufiq, hidayah taufik. Dengan membaca Al-Quran, keyakinan mereka semakin bertambah, semangat beramal mereka semakin meningkat, demikian juga pemahaman mereka tentang agama pun semakin tajam dan semakin dalam, seperti itu. Ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman, ya, kepada perkara yang gaib. Nah, ini salah satu tanda seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada yang gaib. Dan di antara yang gaib adalah kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah berarti seseorang itu telah beriman kepada yang gaib. Demikian juga beriman kepada hari kiamat, hari pembalasan dan lain sebagainya. Ini merupakan syarat pertama seseorang apabila ingin menjadi golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hal-hal yang gaib. Kita dengar azan dulu. Allah. Para sahabat sekalian, syarat pertama ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Surga, balasan, sirat, timbangan amal. Dan yang paling gaib adalah Allah Subhanahu wa taala, kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu kan kata para ulama, ya iqrarun bil lisan, atau dimulai dengan tasdiqum bil qalbi. Meyakini dengan hati, wa iqrarun bil lisan, dan mengucapkan, mengakui dengan lisan, wal amalu bil jawarih. Ya. Dan beramal dengan ya tubuh kita. Jadi ketika kita mendengar tentang Islam,
tentang suatu ajaran dalam Islam, kita meyakininya dalam jiwa, beriman bahwa itu adalah ajaran Islam. Setelah itu kita ikrarkan, ya. Setelah itu baru kita melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh iman itu, ya. Dimulai dengan kemantapan hati tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga diikrarkan dengan lisan, lalu dipraktekkan melalui amal ibadah. Selanjutnya, wa yuqimunas shalah, Allah, dan senantiasa mendirikan salat, ya, baik salat yang fardu, demikian juga salat-salat sunnah, seperti itu ya. Mendirikan salat, bukan melakukan atau mengerjakan salat. Dalam ayat ini, demikian juga ayat-ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang kewajiban salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti menggunakan kata iqamah, mendirikan, bukan menggunakan fi'lus shalah atau amalus shalah, tetapi menggunakan kata iqamatus shalah, mendirikan salat. Apa yang dimaksud dengan mendirikan salat? Mendirikan salat adalah menunaikan ibadah salat dengan melengkapi rukun, syarat dan adab-adabnya. Rukun, syarat dan adab-adabnya. Dan salat yang telah didirikan dengan baik pasti mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat yang didirikan mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Apabila ada orang yang telah melakukan salat tetapi salatnya tak mampu untuk mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, itu berarti bahwa syarat mendirikan salat belum tertunaikan. Ya, dia baru mengerjakan salat tetapi belum mendirikan salat. Mungkin rukunnya, ya, atau mungkin syarat-syaratnya tidak sempurna, atau mungkin adabnya yang tidak ditunaikan dengan baik. Adab itu berkaitan dengan dua jenis adab. Yang pertama adalah adab ruhani, adab hati, batin, ya, khusyuk, tawadhu, ya, demikian juga khudu', ya kan, tunduk dan patuh, ikhlas, tawakal, pasrah kepada Allah. Demikian juga adab zahir dari pakaian kita, ya. Masa sih kita mau jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menggunakan pakaian singlet misalnya, kalau dalam bahasa Melayu baju pagoda? Ya nggak mungkin lah kan, itu orang nggak beradab. Ya, kalau kita mau ketemu dengan presiden saja atau bertemu dengan bupati saja, masya Allah, persiapan yang kita lakukan mungkin berhari-hari. Giliran mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, masa kita pakai pakaian yang tidak sopan? Ya. Itulah ya, diantara yang perlu kita perhatikan dengan baik, adab. Karena apabila kita telah menunaikan rukun dan syarat serta kita lengkapi dengan adab-adabnya, maka insya Allah, ya, sholat itu akan mampu mencegah, ya, diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan tanda yang ketiga adalah menginfakkan, ya, harta mereka di jalan Allah, baik dalam bentuk zakat yang hukumnya wajib ataupun dalam bentuk, ya, tatawwu', sedekah, ya, wakaf dan lain sebagainya. Ini tanda ketiga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maksudnya rajin berinfak, rajin bersedekah, demikian juga menunaikan zakat, itu sebagai tanda kebersihan jiwa seseorang. Karena seseorang yang hatinya bersih, hatinya suci dari cinta kepada dunia, demikian juga berharap selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati dan tangannya sangat ringan untuk berbagi kepada orang lain. Ya, sangat ringan untuk berinfak, bersedekah. Bahkan dalam bersedekah itulah hati mereka akan merasakan kedamaian, kegembiraan, kebahagiaan. Ya. Lain halnya dengan orang yang hatinya penuh dengan cinta kepada dunia, ya, cinta kepada selain Allah. Ketika dia ingin mengeluarkan hartanya untuk menunaikan zakat misalnya, walaupun zakat itu sebenarnya wajib kan, seolah-olah dia sedang mengeluarkan separuh dari nyawanya, sangat berat.
Ya, sangat berat dan susah. Itu sebagai tanda bahwa seseorang masih terbelenggu oleh dunia. Oleh karena itu, satu di antara tanda dan syarat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membersihkan jiwa dan hati dari cinta kepada dunia dan melalui pembuktian infak fisabilillah. Menginfakkan harta benda yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zakat, infak, sedekah, demikian juga wakaf dan lain sebagainya. Ini merupakan tanda yang ketiga. Dan apapun yang ada pada diri kita yang dirizkikan oleh Allah, yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sebatas titipan aja, amanah untuk menguji kita. Apakah kita mampu mengembalikan amanah itu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan-jalan yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi harta benda itu hanya sebatas transit di tangan kita, bukan milik kita secara hakikat. Itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ketika menganugerahkan nikmat atau rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Oh, ini saya titipkan ya. Mobil, duit, rumah, tanah, HP misalnya dan lain sebagainya. Tapi kamu harus ingat bahwa ini semua adalah amanah. Kamu wajib mengembalikannya kepada sahibul amanah, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui jalan-jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Jadi semuanya adalah amanah. Dan kita diperintahkan untuk mengembalikan amanah itu kepada pemiliknya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk mengembalikan amanah itu kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa untuk mendapatkan derajat takwa yang merupakan puncak dari kemuliaan, satu di antara syaratnya adalah membersihkan hati dari cinta kepada dunia, di antaranya adalah harta benda, dengan cara pembuktian infak, sedekah, berzakat dan lain sebagainya. Dan derajat takwa ini merupakan derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling baik, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Dan untuk mengetahui apakah seseorang itu bertakwa atau tidak, maka kita bisa melihat melalui ciri-ciri atau tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 5 ayat dalam suratul Baqarah ini. Pada awal suratul Baqarah. Tanda yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mensedekahkan sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka di jalan Allah. Jangan pelit. Jangan kedekut kalau dalam bahasa Melayu. Karena apapun yang ada pada diri kita itu amanah, akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara yang kita sukai ataupun dengan cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita harapkan. Mobil tabrakan misalnya, duit dicuri orang misalnya, kan dicuri orang, atau mungkin kecelakaan, kakinya patah misalnya, kan mengeluarkan duit itu. Itulah cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mengambil kembali amanah harta benda itu dari seseorang yang tidak mau mengembalikannya dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Islam, dengan cara-cara yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dengan cara-cara yang menyakitkan, sakit, kecelakaan, kecurian, kebakaran dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Tanda selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang senantiasa beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu wahai kekasihku Nabi Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, Taurat, Injil, Zabur, demikian juga suhuf-suhuf yang lainnya.
serta mereka yang senantiasa yakin tentang adanya kehidupan akhirat. Ini tanda yang keempat. Allah, meyakini adanya hari pembalasan, hari kiamat, hari penentuan nasib terakhir kita. Apakah kita tergolong sebagai ashabul jannah ataupun ashabun nar, na'udzubillah. Kita harus yakin. Dan inilah yang merupakan salah satu pembeda antara keyakinan kita dengan keyakinan agama yang lain. Kalau kita dalam Islam, kita meyakini bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Ketika kita meninggal dunia atau mati, maka kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan secara keseluruhan. Akan tetapi kematian itu adalah pintu gerbang menuju kepada kehidupan yang baru. Kehidupan alam kubur dan selanjutnya ke alam akhirat. Adapun akidah agama yang lain, mereka menganggap bahwa kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Mereka tidak beriman adanya hari pembalasan, tidak beriman adanya alam kubur dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan tentang prinsip akidah kita, beriman kepada hari akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang senantiasa pasti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, penegasan dari Allah. Orang-orang yang mempunyai beberapa sifat yang disebutkan tadi, itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dan tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah tergolong sebagai orang-orang yang beruntung, berjaya, bahagia. Baik di dunia demikian juga di akhirat nanti. Orang yang bertakwa ini, para sahabat kalian, hatinya senantiasa damai, gembira, tenang, tentram. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tidak pernah risau, tidak pernah gundah, tidak pernah galau. Demikian juga tidak pernah takut ancaman dari makhluk, cacian, makian dan lain sebagainya. Hatinya senantiasa itminan, damai bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan terjadi. Baik kita mau menerimanya atau kita mungkin tidak sanggup untuk menerimanya, pasti terjadi. Bagi orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa, mereka senantiasa enjoy, senantiasa bahagia, tenang, damai, tidak pernah merasa khawatir, tidak pernah merasa risau, gundah dan lain sebagainya. Karena mereka telah memasrahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melakukan dan menentukan sesuatu kecuali itulah yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya. Keyakinan inilah yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita agar kita tidak terombang-ambing oleh perubahan takdir yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Dan untuk mendapatkan kesempurnaan takwa, tentunya kita harus mengikuti step atau langkah-langkah yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Kita tidak bisa tiba-tiba saja menjadi orang yang bertakwa. Ada langkah-langkah yang perlu kita tempuh. Yang pertama tentunya dengan ilmu, belajar agama. Belajar agama, belajar syariat dulu, fikih, belajar akidah, demikian juga, dan belajar tentang akhlak. Dan belajarnya pun harus kepada ulama, kepada orang-orang yang memang mempunyai keahlian dan kepakaran dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu, para ulama, apabila kalian tidak mengetahui tentang perkara agama. Dan proses belajarnya pun harus bertemu muka, agar ada interaksi aktif antara si murid dan si guru. Nanti kan dalam pelajaran terkadang ada sesuatu yang kurang difahami oleh si murid kan, dia bisa bertanya kepada gurunya. Tapi kalau dia belajar tidak melalui guru, mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran dan hatinya dan dia tidak menemukan jawaban dalam kitab tersebut, maka dia akan membiarkan begitu saja. Penyakit yang
timbul dalam hati dan pikirannya tersebut, dan itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan ya, cara berpikir, dan juga bisa merusakkan akidah kita. Oleh karena itu, belajar agama harus belajar langsung kepada para ahlinya, bertemu muka ya, bermuwajahah, istilah bahasa Arab. Yang pertama adalah ilmu ya, belajar ya di pondok pesantren. Oleh sebab itu, para sahabat sekalian, kalau punya anak ya, sekolahkan mereka di pondok pesantren untuk mendasari keilmuan mereka dengan ilmu agama yang sahih ya, belajar di pondok pesantren, karena di pondok pesantren lah mereka akan dididik tentang bagaimana cara mempelajari agama dengan baik dan benar. Akhlak mereka dididik ya, jiwa mereka ditempa agar kokoh, agar kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi setelah mereka dewasa nanti. Yang kedua adalah ilmu akidah. Pertama ilmu syariat, hukum. Yang kedua adalah akidah. Yang ketiga adalah akhlak. Bila mana ketiga ilmu ini telah ada pada diri kita, baru ya, selanjutnya ke proses penerapan, pengamalan dari ilmu-ilmu tadi. Diamalkan sesuai dengan contoh-contoh yang diajarkan oleh guru. Guru akan membimbing kita, cara sholat seperti ini, cara berwudu seperti ini. Setelah kita belajar tentang teori sholat dan wudu, maka guru akan mengajarkan cara sholatnya seperti ini, wudunya seperti ini, cara berpuasa juga seperti ini ya. Pengamalan. Apabila kita mengamalkan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan syariat ya, maka selanjutnya kita akan diajar untuk bagaimana cara membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran jiwa, untuk menyemaikan sifat ikhlas, tawakal, sabar, dan lain sebagainya. Nah, apabila tiga peringkat atau tiga langkah tadi telah kita tempuh dengan baik, dengan bimbingan seorang guru, maka insya Allah kita akan sampai kepada kesempurnaan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita akan tergolong sebagai orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan, dan juga tergolong sebagai orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat ya. Para sahabat kalian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya, 5 ayat dari awal suratul Baqarah yang menjelaskan dan menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga kita istiqomah dalam kebaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.